Ya, udah kelihatan belum? Sudah kelihatan? Belum, Pak. Show my screen. Oke, ini ya. Oke. Ya, ini udah kelihatan? Udah kelihatan belum? Belum ya? Sudah, Pak. Oh, sudah. Oh, sudah. Bentar. Disampaikan ya ke saya. Kalau tuh share screen apa? Ini kali. Nggak bisa. Nah ya, saya coba dulu. Share window. Iya. Ya, ini udah kelihatan? Di saya sudah. Belum. Isinya apa nih? Belum sih. Stop presenting ya. Kenapa ini ada dua? Gimana? Udah kelihatan belum? Ntar ya. Ya, ini udah kelihatan belum? Sudah? Di saya tampilannya masih Google Meet, Pak. Masih Google Meet ya. Ntar dulu. Berarti saya stop dulu. Saya ulang lagi. Saya allow to share screen. Ya, allow to share screen ya. Kok gini juga? Bentar ya. Oh, Windows. Oke. Kali ya. Oh. Taruh. Oke, sekarang saya masukin ini. Oh, nggak bisa. Bentar ya. Oke, kita stop dulu. Kita masukin yang share screen ya. Share screen. Harus masuk. Iya, keluar nggak? Sudah, Pak. Sudah? Terlihat, Pak. Sudah, Pak. Oke. Oke, kita masuk ya. Metode perencanaan bangunan air sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku. Atau definisi dan perencanaan bangunan air ya. Di awal ini kita akan perkenalan dulu ya. Nama saya Agung Hayudi Biantoro ya. Pendidikan saya ada macam-macam ya. Ada dari pertanian ya di IPB, kemudian di S1 Teknik Mesin ya di Universitas di Upentek Tangerang, kemudian S2 saya di Teknik Mesin Pancasila Jakarta, kemudian S2 saya di Sipil Tama Jagakarsa ya, S3 saya sipil di Unisula Semarang ya, dengan ambil juga pernah di IT ya Serpong, ambil studi IR-nya ya. Pekerjaan saya selain dari ngajar juga
pengelola atau pimpinan di Waru Konsultin, direktur di Waru Konsultin bidang MEP dan juga K3 serta konsultan teknik ya. SKK-nya ada teknik bangunan gedung ya, kemudian ya, bangunan air ya. Kemudian dosen teknik S1 S2 di Mercubuana ya. Pernah juga di dosen teknik mesin ya di Mercubuana ya. Ketua teknik mekanikal di ASTI pernah ya. Kemudian wakil ketua LPKTI ya. Kemudian anggota himpunan ahli teknik hidrolika dan menulis buku tentang manajemen K3, manajemen konstruksi, metodologi, audit energi, teknik pengelolaan sumber daya air dan juga sistem monitoring informasi dini banjir. Ya, ada juga rekayasa lingkungan dan juga teknik sungai dan pengendalian banjir. Ya, itu latar belakang saya. Ya, jadi banyak berkiprah di dosen, ya, kemudian pengajaran K3, ya, pelatihan K3, ya. Saya juga kebetulan kabak di maintenance bangunan gedung di Mercubuana, ya. Jadi kalau ada perbaikan gedung, ada atap bocor, ada yang katanya instalasi listrik, ya, itu biasanya kita handle di situ, ya. Dan termasuk juga rainwater harvesting ya, karena itu juga merupakan bangunan air juga ya, bangunan air juga. Ya. Kemudian ada IPAL ya, air limbah, ya nanti kita belajar juga ya, itu juga sangat menarik. Ya. Kemudian ada juga IPAL terpadu ya, atau IPAL komunal, ya. Oke. Jadi perencanaan bangunan air ini sangat penting ya bagi kita yang belajar di teknik sipil ya. Teknik sipil itu kurang lebih nantinya dibagi menjadi 4 atau 5 bagian ya. Yang pertama ada sumber daya air ya. Yang kedua ada geoteknik ya. 3 ada struktur, 4 ada jalan raya atau transport ya. Yang kelima ada manajemen konstruksi. Nah, banyak yang mengambil di manajemen konstruksi ya. Nggak apa-apa, cuma baiknya memang menyebar ya, menyebar. Kalau ada satu yang lebih banyak atau sedikit itu sebenarnya sih wajar-wajar saja gitu ya. Nah, dengan adanya menyebar gini ya, maka ilmu-ilmu itu bisa didapat lebih variatif lagi ya. Jadi kalau nanti penelitiannya ya tentang sumber daya air ya atau manajemen konstruksi ya, saya bisa menjadi pembimbing Anda sekalian gitu ya. Banyak yang bisa dilakukan kalau MK, kalau di sumber daya air biasanya tentang banjir ya, tentang bangunan air ya, tentang irigasi ya, tentang bendungan ya, bendung ya, kemudian air bersih, air kotor, IPAL, UKL, UPL ya, dan sebagainya ya. Oke. Jadi perencanaan bangunan air ini harus dilakukan secara sistematis ya, mengacu pada SNI dan peraturan Menteri PUPR. Karena bangunan air ini sangat penting dalam usaha untuk mendukung ya ketahanan pangan. Dari mana tuh Pak? Dari irigasi ya, dari dam gitu ya, dan sebagainya. Ya. Nah, tujuannya adalah menjelaskan konsep dasar, fungsi, klasifikasi, mengidentifikasi jenis bangunan air, metode perencanaan, standar perencanaan, dan menunjukkan pemahaman integrasi sub bidang teknik sipil. Ya. Bangunan air adalah suatu komponen penting dalam infrastruktur sumber daya air yang berfungsi sebagai mengatur, memanfaatkan, dan mengendalikan air agar digunakan secara optimal. Tadi sudah sampaikan bisa untuk irigasi, bendungan, ya, kemudian
penyediaan air baku, pembangkit listrik ya, dan sebagainya. Fungsi utama apa? Mengatur aliran air ya, menyalurkan air, mengendalikan air, menyimpan air, mengatur distribusi ya, dan sebagainya. Nah, klasifikasinya ada berdasarkan fungsi. Bangunan penyimpan air, pengatur aliran, pengatur pelimpah, pengambilan air ya. Ya, klasifikasi berdasarkan lokasi. Bangunan air sungai, air pantai, bangunan jaring irigasi ya. Ya. Dan juga bisa jadi ya bangunan itu merupakan bangunan yang berkaitan dengan eh, air minum ya, rainwater harvesting misalnya itu sebenarnya bangunan air juga ya. Cuma memang dibuat sama manusia. Ya sama juga ya. Kalau bendungan jaring irigasi kan juga dibuat oleh manusia gitu ya. Nah, bedanya kalau di eh, air minum itu lebih arahnya ke kualitatif ya. Kualitas ya. Sedangkan pada di eh, bangunan yang berkaitan dengan di alam gitu ya. Nah, ini lebih arahnya ke kuantitas. Kenapa? Karena dia biasanya berkaitan dengan jumlah, volume, kubikasi, debit, ya, banjir misalnya ya, dan sebagainya. Cuma kalau rainwater harvesting lebih arahnya ke kualitas karena dihitungnya adalah bukan hanya sekedar air, sejumlah air saja, tapi juga kualitas air. Harus aman terhadap ya analisis, ya fisika, kimia, biologi ya, dan sebagainya. Ya. Oke, contoh bangunan air, bendung, bendungan, saluran irigasi, pintu air, bangunan bagi, bangunan sadap, kolam olak, ya, sebagainya. Jenis bendung, bendung tetap, bendung gerak, bendung kombinasi, ya. Nah, bendung tetap nih seperti ini. Ini bendung, ya, ini bendung, ya. Nah, kalau bendungan apa? Nah, bendungan itu satu kolam yang luas sekali, ya, yang bisa digunakan untuk bermacam-macam fungsi, gitu ya. Tapi kalau bendung adalah membendung sungai, nah, kurang lebih gitu ya. Bendung membendung sungai. Kalau bendungan lebih luas lagi biasanya kubikasinya. Ada bendung gerak, ya, bendung gerak. Nah, kalau bendung itu kalau dia bergerak dia disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Mana yang perlu dibendung, ya. Kalau bendung kombinasi ya kombinasi antara bendung tetap dan juga bendung gerak. Bendung dibangun bentang sungai untuk meninggikan muka air agar dapat dialirkan ke saluran irigasi. Ya, daripada air itu terbuang percuma begitu saja gitu ya ke lautan ya. Nah, lebih baik itu dilakukan untuk perencanaan bangunan membuat bendung sehingga bisa dijadikan air-air tersebut dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Ya. Perencanaan bangunan dilakukan melakukan melalui pengumpulan data, hidrologi, hidrolika, pemeriksaan struktur, dan penyusunan gambar teknis. Dasarnya ada SNI, Kementerian PU, Pedoman Teknis PU ya, dan sebagainya. Contoh saat ini gudang, SNI perencanaan bendung, SNI analisis hidrologi, SNI desain bangunan sungai. Ya, ini digunakan untuk standar teknis dalam perencanaan bangunan air. Peraturan menteri menggunakan apa? Kalau sekarang namanya Menteri PU ya. Dulu masih PUPR, digabung antara Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat. Itu pengembangan sumber daya air, pembangunan irigasi, pengelolaan bangunan air, standar teknis, perencanaan ya. Dan juga ada pedoman teknisnya. Ada KP 01, 02, 03 sampai 09 ya yang berkaitan dengan perencanaan irigasi. Nah, kalau kita ingin membuat suatu perencanaan bangunan air, entah itu bendung, bendungan, ya, saluran pelimpah, ya, kemudian ya irigasi, gitu ya. Nah, itu kita harus memiliki perencanaan yang meliputi survei dulu ya, kumpulin data dulu, misalnya curah hujan, ya, misalnya cuaca di sana, ya, misalnya ketinggian, ya, misalnya kecepatan arus sungai, ya, debit, ya, kalau dia membuang arus irigasi, pintu air, ya, kemudian juga ada luasan lahan yang akan diairi, ya, dan sebagainya. Ya. Ada juga di sini analisis hidrologi, curah hujan ini, ya, curah hujan.
hidrolika mengenai karakteristik dari air tersebut, ya. Kecepatan arusnya, ya, koefisien geseknya, ya, kemudian, debitnya, ya, ya. Ini udah merupakan analisis hidrolika, ya, energi yang didapat, ya, energi yang, yang digunakan gitu ya. Kalau hidrologi lebih arahnya ke, siklus ya, siklus air ya, dari, hujan ke gunung, gunung ke tanah, tanah ke sungai, sungai ke hulu, hulu ke hilir ya, hilir ke hilir, ke muara, masuk ke laut, kemudian ada evaporasi, evaporasi kemudian dari sinar matahari, dia naik menjadi uap, uap ada angin, dikirim lagi ke gunung, membentuk titik-titik yang makin lama makin banyak ya. Akhirnya dia membentuk awan, awannya juga ketahan lagi, akumulasi, terbentuk lagi, menjadi berat ya, karena ada tiupan angin dan bertambahnya kumpulan titik-titik air, akhirnya di atas gunung itu, terjadi hujan. Ya, nah kalau hujannya itu masuk ke bawah, dia mencari infiltrasi, mencari perkolasi, mencari air yang kondisi yang atau topografi yang lebih rendah gitu ya. Nah, itu nanti akan menyuburkan tanaman, akan menyuburkan pohon-pohon, akan memberikan sejumlah volume ya untuk air sungai ya. Bahkan juga mungkin membuat aliran-aliran sendiri. Nah, tetapi kalau misalnya terjadi penggundulan hutan gitu ya, penebangan hutan liar akibat serakahnya manusia ya. Nah, akhirnya di daerah hilirnya yang kena ya. Dari situ ada akumulasi hujan, hujan nggak berhenti, air makin lama makin deras ya. Kemudian limpasannya juga sudah meninggi ya. Eh, Saluran air tidak cukup kuat untuk menahan jumlah kubikasi dari air. Akhirnya memiliki jalur sendiri, air bertambah banyak, tidak bisa ditahan oleh akar-akar pohon ya. Akibat sudah gundul, air terjadi banjir bandang. Nah, ini yang terjadi di saudara-saudara kita di Aceh ya, mana? Sumatera Utara ya, dan juga Sumbar. Ya, kita doakan mudah-mudahan udah cepat pulih ya. Nah, ini contoh dari keserakan manusia, contoh dari pimpinan yang nggak belajar ya, rekayasa bangunan air, nggak belajar hidrologi, nggak belajar sipil ya, hanyanya belajar politik terus ya, hanya belajar manajemen terus ya. Ya Pak, dia kan bukan lulusan sipil ya. Kalau bukan lulusan sipil, harusnya dia ngerti, bisa belajar, bisa lihat YouTube, bisa belajar sedikit-sedikit. Pentingnya menjaga kawasan hutan. Kalau tidak, nanti akan rusak, hancur, eh, pohon-pohon ditebang, ya kemudian eh, batang-batang pohon banyak terbawa ya, sehingga bisa menyebabkan bencana di daerah hilir, daerah bawah yang memang padat penduduk ya. Desain struktur, nah ini penting bagi kita nih, berapa ketebalannya, berapa dalamnya ya, berapa koefisien geseknya ya, berapa nilai betonnya, berapa nih, 200, 250, 300 ya. Kemudian juga digunakan analisis mengenai aplikasi ya. Nah, sehingga nanti kita bisa membuat ya perencanaan bangunan air. Analisis kelayakan, layak nggak ini dibuat bendungan? Layak nggak ini dibuat pintu air? Layak nggak dibuat irigasi ya? Jangan-jangan irigasi, tapi ternyata di situ eh, tanamannya tidak membutuhkan air yang banyak gitu ya. Ternyata di situ jumlahnya penduduknya sedikit gitu ya. Nah, ini harus ada studi kelayakan. Nanti dihitung BEP-nya, ROI-nya, return on investment, return on equipment ya, dan sebagainya. Nah, kalau layak silakan teruskan. Kalau nggak layak ya tinggal ditimbang-timbang mau diteruskan atau tidak. Gitu, ya. Data bangunan air, hidrologi, topografi, geoteknik, hidrologi, dan juga sosial ekonomi. Nah, ini harus diperhatikan semuanya. Jangan semuanya itu bidangnya adalah teknik semua ya. Tapi sosek juga harus diperhatikan.
Perencanaan ini memerlukan hidroteknik, struktur, geoteknik, dan juga manajemen konstruksi. Ya, hidroteknik melihat berapa sih maksimum terjadinya curah hujan di sini, gitu ya. Berapa sih kelembaban, berapa sih suhunya, gitu. Berapa frekuensinya hujan berapa kali, gitu ya. Nah, kemudian strukturnya kuat nggak nih menahan struktur, kuat nggak menahan gaya-gaya yang bekerja di struktur tersebut, ya. Nah, kuat nggak kita bisa menahan ya erosi-erosi yang diakibatkan oleh derasnya air sungai, ya. Apakah itu sungainya lurus, apakah berbelok, ya, dan sebagainya. Karena itu ada koefisien geseknya berbeda-beda, ya. Kemudian geoteknik, ya, itu kaitannya dengan batu-batuan, dengan pondasi, dengan level di bawah tanah, ya, dengan kekuatan struktur yang ada di bawah tanah, kuat nggak dalam menahan beban yang ada di atas, ya. Yang masuk di sini adalah struktur yang berkaitan dengan sumber daya air, struktur irigasi, struktur bendungan, struktur bendung, ya, dan sebagainya. Manajemen konstruksi, ini ngurusin scheduling, ngurusin sumber daya manusia, ngurusin keuangan proyek, ngurusin mutu proyek, ya, ngurusin prediksi proyek, ya, ngurusin tagihan proyek, ngurusin laporan proyek, dan sebagainya, ya. Keempat ini saling berhubungan, ya. Ini tadi sudah. Ini juga struktur, masukan kekuatan, tekanan air, stabil bangunan, tadi stabilitas geser, gaya guling, ya, dan daya dukung pondasi. Ya, tanah, stabilitas pondasi, rembesan air tanah, ini orang geoteknik, levelnya di bawah. Kalau geodesi itu di atas, ya. Terus peran manajemen konstruksi, bagaimana scheduling, biaya, metode, ya, dan sebagainya. Integrasinya apa? Hidroteknik menentukan debit banjir, itu menentukan dimensi bendung, geoteknik menentukan pondasi, dan manajemen konstruksi menentukan metode pelaksanaan. Ya, ini sumber-sumbernya sudah berikan secara singkat. Ya, cukup dari saya seperti ini. Ya, ada yang ditanyakan, silakan. Saya stop dulu. Ya, sebenarnya difikirkan kan ya, ada yang tanyakan atau tidak ya. Anda nanti bisa juga, kita harus lebih aktif ya untuk berkelompok dan berkoordinasi ya. Kalau Anda lihat di ya ini sudah. Kemudian kita lihat di grupnya ya. Grup sudah ada ya. Ya. Oke, di situ ada, Anda buka di grup ya, RPS bangunan air ya. Bangunan air ya. Kalau kita buka ya, di situ ada di sesi pertama ya. Nah, nanti Anda tolong ada tugas ya. Mahasiswa membuat tabel klasifikasi bangunan air dan fungsinya. Nah, ya, jadi Anda masing-masing buat tugas ya, di link ya. Nanti ada tugas yang kelompok ya, ada juga tugas yang sendiri-sendiri. Ya, nanti ketua kelasnya tolong diatur ya, berapa kelompok ya. Tapi kalau yang mahasiswa membuat tabel klasifikasi bangunan air dan fungsinya, ya, karena ini mahasiswa bukan kelompok, maka Anda silakan membuat tabel bangunan air ini apa aja, ya, fungsinya apa saja, kemudian hubungkan dengan peraturan, ya, peraturan.
ya. Ringkas cukup 1 atau 2 halaman, ya. Itu tugas masing-masing dikumpulkan minggu depan, ya. Pak, dikumpulkannya di mana? Nanti masukin aja ke Google Drive, ya. Punya ketua kelas, ya Anda kumpulkan cukup 1 atau 2 halaman, ya. Ada gambarnya lebih baik lagi, ya mungkin bisa sampai 4 halaman, 5 halaman nggak apa-apa, yang penting Anda bisa explore. Sekarang kan aksesnya mudah ya, Anda bisa ke Google, bisa ke, eee, ChatGPT ya, bisa ke yang lainnya ya, silakan Anda membuat tugas nomor 1 ini. Di mana Pak? Ada tuh, membuat tabel klasifikasi bangunan air ya, dan fungsinya. Oke, itu tugasnya, jelas ya? Sudah, sekarang halo, dengar suara saya? Keisha dengar? Dengar, Pak. Oke ya, silakan Dengar, dikerjakan Pak. ya. Eee, Tadi saya sudah kenalan dengan Anda, ya. Sekarang Anda silakan perkenalkan diri, ya. Nama, alamat, kerja di mana ya, bagian apa ya. Nama, lokasi kerja, ya. Kemudian Anda bekerja di mana dan di bagian apa, ya. Lokasinya ada 2 ya. Rumahnya di mana? Misalnya Jakarta Barat, Pak, Kebonjeruk. Nah, atau lokasinya di mana? Bekasi gitu ya. Kerjanya di mana? Di Kalimantan misalnya, nggak apa-apa, ya. Jadi 4 ya. Nama, tinggal di mana, kerja di mana, tempat kerjanya di mana. Gitu, ya. Oke, mulai dari Ahmad Fauji, silakan perkenalkan diri, Ahmad Fauji. Kameranya hidupin ya. Nanti biar kelihatan teman-teman semua. Kameranya error Pak, nggak bisa nyala dari tadi. Ya udah, lanjut. Yang bisa hidupin, ya. Lanjut. Baik Pak, perkenalkan saya Ahmad Waji Setiawan. Saya asalnya dari Bandung, saat ini tinggal di Serang. Dan juga sekaligus bekerja di Serang gitu Pak. Perusahaannya Ya. di Astra Infra, Pak. Astra apa? Astra Infra Pak. Oh, Astra Infra, ya bagus ya. Bagus, Ahmad Fauji ya. Saya juga dulu pernah kerja di Astra di bagian asuransi kendaraan bermotor ya. Waktu itu belum ada Astra Infra ya. Sekarang Iya, Pak. sudah bermacam-macam ya. Rupanya Astra tertarik membangun infrastruktur ya, termasuk jalan tol ya. Itu ya. Ya, betul Pak, jalan tol Pak. Ya, Astra Infra itu berarti jalan tol ya, benar ya? Benar.